Saudara, sidang etik kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan AKBP Bintoro hari ini berlangsung di Polda Metro Jaya. Selain AKBP Bintoro, ada 4 polisi lain yang juga akan disidangkan. Dan saudara, kita akan dengarkan keterangan terbaru dari Komisioner Kompolnas Khairul Anam. Ya, di level apa angkanya berapa, ke siapa angkanya berapa. Itu kalau dari segi yang ngasih ya, dari segi yang menerima di momen apa, angkanya berapa diurai satu-satu. Ya, karena ini prasangka itu adalah konstruksi besarnya, jadi peristiwa besarnya, terus di situ ada terduga prasangka yang saya lihat tadi AKBP B misalnya, ya tidak hanya ngomong soal AKBP B, tapi juga ngomong soal angka-angka yang lain. Pak, jadi penegasannya 5 orang ini tuh inisialnya siapa aja, Pak? Agendanya semoga ini bisa tercapai ya. Hari ini AKBP B, AKBP GG, AKP Z, AKPM, Ibda siapa ya? MD, ya ND. Apakah di dalam persangkaan ada muncul nama-nama baru selain pada para pelanggar ini, Pak? Sebagai satu struktur cerita di luar konteks anggota kepolisian ada non anggota kepolisian dan peranannya sangat dominan gitu ya, sangat dominan dan dia menjadi satu struktur cerita yang sentrum di situ. Lah kalau ditanya lebih dalam lagi karena masuk ya ke WA saya bertanya apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan. Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang tetap harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan. Sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa. Tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk satu tersangka AKBP B. Ya, semoga siapapun yang dipanggil akan datang. Kalau nggak datang, kemungkinan besar juga akan menggunakan apa yang sudah tertulis, gitu. Karena memang jangan sampai struktur cerita ini patah gara-gara nggak ada informasi apapun. Kalau nggak datang ya tertulis, gitu. Dan itu sudah dilakukan. Nilai yang bermacam-macam tadi, Bapak, nilai pemerasan yang bermacam-macam itu Bukan pemerasan. Pak? Kalau ditanya lebih dekat kepada penyuapan. Berapa nilainya, Pak? Kalau secara total agak susah ya, karena kan itu terkait barang dijual angkanya jadi berapa, didistribusi ke siapa jadinya berapa dan sebagainya begitu, sehingga kami belum bisa ngurai. Mungkin nanti setelah itu diuji semua oleh saksi apakah dibantah ataukah tidak, oleh tersangka terduga itu juga dibantah ataukah tidak, nanti akan ketemu angka yang solid. Kalau sekarang jangan. Tapi dari pengakuan AKBP sendiri di sidang etik itu dia menerima berapa, Cak? Gimana? Dari pengakuan AKBP sendiri di Kan sidang belum. itu berapa? Kan belum. Gitu, Cak. Ini kan masih persangkaan. Kalau persangkaan kan belum diuji. Ada baiknya kita menunggu pengujiannya. Tapi begini, penguraian soal uang tidak hanya soal jumlah, tapi uang itu dari mana dan kemana, itu yang penting. Yang kedua, sumber uang itu apakah dari barang ataukah uang dalam bentuk uang betulan, misalnya begitu. Yang ketiga, apakah itu diterima secara cash atau cash transfer, itu diuraikan dengan sangat baik. Menurut kami, dengan uraian-uraian model kayak begitu, ya kita bisa berharap banyak putusan ini membuat terangnya peristiwa. Karena diurai. Jadi, apakah uang, misalnya ngomong uang ini uang langsung ataukah uang ini dari barang, misalnya begitu. Apakah ini uang diterima secara langsung, cash, ataukah dari transfer, itu diurai semua tadi. Jadi kalau ditanya jumlahnya berapa agak detail, agak rumit. Dan ada baiknya memang kita tunggu nanti ketika sudah diuji. Itu yang paling penting karena menghormati orang juga melakukan pembelaan. Di dalam persangkaan itu ada berapa LP sebenarnya yang diduga ada penyuapan di situ? Ada 3 LP kah benar ada terkait dengan senjata api? Kasus ini berangkat dari kasus pokok, ya kan, terjadi pada 24 tahun 2024 kemarin, awal-awal kan begitu kasusnya ini. Awal ada LP-nya ya 2 LP, dan itulah yang berproses macam-macam sampai
saat ini akhirnya memunculkanlah dinamika sampai sidang etik itu, 2 LP sejak di awal. Itu yang diceritakan cukup detail tadi. Gitu. Dan menurut saya kita dukung tren kerja yang yang detail, yang bisa mengurai detail, ya kita apresiasi ini. Karena tantangan paling penting adalah bagaimana kita membuat sebuah peristiwa itu transparan dan akuntabel. Dan transparansi dan akuntabel itu ya kita bisa cek apakah uraian-uraiannya itu detail ataukah tidak. Saya kira dengan hampir 2 jam, tadi jam 10 kurang sampai jam 12 kurang itu diurai, dibaca detail. Ya, kalau dari segi orang, siapa ketemu siapa, siapa menerima apa. Dari segi barang kemana, ya jadi apa. Dari segi uang dari mana, kemana, bentuknya uang ataukah barang dulu, terus diterimanya transfer ataukah cash. Tempat pertemuannya di mana, struktur ceritanya di mana lah. Menurut saya dengan cukup detail kayak begitu, ya kami berharap besar, kita semua bisa berharap besar, dan ini kami apresiasi kerja-kerja dari Propam ya. Ini yang non anggota dan siapa aja, Pak? Terkait dengan 21 saksi itu siapa aja, Pak? Nanti kita lihat semua yang masuk dalam struktur cerita ini ya akan dihadirkan oleh, kalau di sana itu karena ada pendamping terus ada semacam penuntut lah, ini akan dihadirkan oleh penuntutnya. Lah oleh pendampingnya, oleh AKBP-B, ya kita tidak tahu berapa orang. Tapi yang pasti oleh penuntutnya itu dia tadi dideklar bahwa akan 21 orang akan dihadirkan. Dan sudah dilayangkan prosedurnya. Ya, Cak, yang tadi yang non anggota yang terlibat itu kan katanya kan dominan sebagai struktur cerita dalam sebuah kasus suap ini ya. Cak. Nah itu non anggota itu bisa dibilang itu dia perantara nggak sih antara anggota dan statusnya yang non anggota ini adalah status profesi dan kami menyayangkan profesi ini. Dia bukan orang tanpa status profesi. Gitu. Ini mantan pengacara ya, Pak? Inisialnya Mantan pengacara yang saat ini sedang dilaporkan juga di Polda Metro. Teman-teman lebih tahu dari saya. Saksi kan ada pihak lain, kemudian Saudara, barusan kita mendengarkan pernyataan keterangan pers yang disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Khoirul Anam, di mana menyatakan bahwa hari ini ada sidang etik terkait dengan kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan AKBP Bintoro, di mana selain AKBP Bintoro yang dihadirkan dalam sidang, ada 4 polisi lain yang juga menjalani sidang etik hari ini. Dan ya tadi sudah disampaikan oleh Khoirul Anam bahwa nantinya akan ada 21 saksi yang akan dihadirkan atau yang akan diperiksa dalam sidang terkait dengan kasus ini.